Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pengurus KBPII, pengurus pusat KBPII yang saya hormati, khusus Pak Ketum, juga Pak Ustadz Rayhan, juga sahabat-sahabat yang hadir di forum ini. Baiklah, kita akan mulai kegiatan pengajian ini. Untuk pengajian ini merupakan respon dari sebagian jamaah yang ingin membahas kitab, ya. Sehingga pada subuh kali ini disampaikanlah atau diselenggarakanlah untuk kegiatan ini. Nah, semua masukan-masukan dari yang seluruhnya, bagaimana ini pengajian kita ke depan supaya lebih baik lagi, tentu kita ucapkan terima kasih. Kita akan lakukan proses perbaikan-perbaikan lagi ke depan. Baik, untuk waktu dipersilakan kepada Bapak Pak Ustadz Rayhan untuk menyampaikan. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du wa usini wa iyyakum jami'a bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa afussukum daiman ala ta'atihi wa tawakkuli alaihi wa bittijari ilaihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati pada Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Pak Waketum juga sudah tampak ini, Pak Sekjen, Ustadz Medi, dan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah saya terhadap semua yang hadir pada pagi ini melalui virtual. Pagi hari ini Jumat, tidak biasanya, karena pada pagi hari ini akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Nah, tentu saya akan bercerita sebelum membahas tema per tema, karena di Riyadhus Shalihin ini kajian tema yang sudah ditetapkan, dan setiap tema itu diawali dengan firman Allah yang melandasi dari tema-tema yang dibahas dalam Riyadhus Shalihin ini. Nah, dalam mukadimah buku Riyadhus Shalihin ini
bagaimana membangun karakter seorang manusia yang memiliki sifat juhud. Ya. Jadi karakter juhud ini saya tidak bacakan lafal-pelafal ya, karena sangat panjang sekali, dan intinya saja bahwa relasi kita sebagai manusia yang senantiasa membangun hubungan dengan Allah, itulah yang disebut dengan alaqatul abdi birabbihi alaqatul ibadah. Ya, senantiasa kita membangun hubungan dengan Allah itu bernilai ibadah. Jadi, saya tidak bahas satu persatu di mukodimah, tetapi di tema nanti akan kita bahas satu persatu. Sebagaimana yang secara komitmen kita berikrar sebelum sholat itu kan kita selalu mengikrarkan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sebagai Allah yang mengatur alam semesta ini, yang punya alam semesta ini. Artinya bahwa diri kita yang selalu melakukan sholat dan itu dibaca. Nah, bacaan kita ini kan menyatu dalam diri kita, mengkristal dalam diri kita, sehingga bisa mewarnai dalam kehidupan kita, gitu. Jadi orang itu akan tampak ya ibadahnya, hidup dan matinya, ya yang dikatakan untuk Allah itu akan menyatu dalam diri kita. Sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia itu disebutkan dalam Al-Quran surat 56 ayat 51 yang tadi saya baca di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pakar, saya kutip dari buku Falsatu At-Tarbiyah Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Majid Irsan Kailani. Ya, saya kutip ya, karena ini ada hubungannya dengan apa yang dimaksud dalam mukodimah buku Riyadhus Shalihin ini, bahwa untuk membangun ibadah yang fungsional, ritual, dalam pembentukan karakter keumatan atau ibadah yang fungsional itu sekurang-kurangnya memiliki 5 hal. Ini saya tambah ya, karena ada kaitannya dalam mukodimah yang ditulis oleh penulisnya Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama harus landasan iman. Iman harus kuat. Ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman adalah sesuatu yang mengkristal di dalam hati kita, dalam cangkir hati kita itu mengkristal nilai keimanan. Kemudian menggema melalui lisan kita dan menjadi kebulatan tekad di dalam hidup dan kehidupan ini.
Kalau imannya mantap, imannya kuat, insya Allah ibadahnya itu tidak taklid buta. Ya, dia dalam ibadah betul-betul memiliki rujukan. Dia dalam ibadah betul-betul memiliki panduan. Katakanlah kita sholat 5 waktu, ya kan? Kita sering membaca doa iftitah dan seterusnya. Tentu kita tidak ikut-ikutan, ya. Nah, biasanya kalau iman itu sudah mengkristal di dalam hati kita, tentu iman yang saya maksud bukan sekedar rukun iman yang secara vertikal, itu semuanya kita sudah mafhum lah, ya, yang secara vertikal kita sudah mafhum. Tapi iman yang secara horizontal, ya, yang ditulis di dalam buku Akidah Islamiyah, itu ada 73, ya. Ya, paling kecil saja itu menyingkirkan duri di tengah jalan lah misalnya. Itu apalagi kalau kita hubungan antar manusia dengan manusia, orang tua, anak muda dengan orang tua, ya, itu salah satu rukun iman yang secara horizontal, ya, yang ditulis dalam buku Akidah Islam itu ada 73 macam. Nah, itu harus betul-betul ada, ya, dalam diri kita. Laisal iman bitamani walakinal iman ma wukira fil qalbi. Iman itu bukan sekedar percaya, ya, kan banyak orang yang hanya sekedar percaya saja. Tapi bagaimana ma wukira fil qalbi, mengkristal dalam hati dan menjadikan tingkah laku kita itu terwujud dalam kehidupan. Wasodaqotun bil almal itu adalah membenarkan ucapan-ucapan kita, ya kan? Itu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kata beliau yang pertama, ya. Kemudian yang kedua harus Islam. Islam itu adalah kata beliau kristalisasi atau filterisasi. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini rusak, gitu, ya. Karena itu perlu, ya, rusak. Rusaknya kenapa? Kadang-kadang kita ibadah itu riya, ingin dilihat manusia. Nah, ini yang bisa merusak ibadah kita. Kemudian yang kedua itu ujub, merasa pongah, merasa sombong, ya, itu yang kadang-kadang ada dalam diri seseorang sehingga ibadah itu rusak. Kemudian sum'ah itu ingin didengar orang. Nah, ini yang bisa merusak ibadah, kata beliau. Nah, kalau bagi teman-teman yang pernah ke Mekah itu, setiap pojok jalan itu kan ada berbunyi gini. Ilahi anta maktudi waridoka matrudi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan ridhomu yang aku cari. Itu menghiasi di berbagai pinggir jalan, ya. Kalau saya ke Mekah itu membaca, sangat luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, ya, memang Allah sebagai tujuan dan ridho lah yang penting, ya. Nah, itu, ya, yang penting. Nah, ini merupakan komitmen ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan itu menjadi standar atau ukuran, ya, diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, ya, nah, karena itu
untuk menjadi hamba Allah yang juhud ya, menurut buku itu begitu ya. Di kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, sebagai umat atau ibadah yang memiliki karakter yang unggul itu, kata beliau, ada al-ihsan. Al-ihsan ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat, mahwal ihsan. Beliau jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarahu. Sodakta, kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ya, dan itu adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jikalau kalian tidak melihat, pasti Allah melihat kalian. Jadi ini kamera ilahi yang senantiasa melihat kita, ya, melihat kita ketika kita ibadah. Dimanapun, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, merasa terkamera. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini akan terkamera, ya, akan terlihat nanti di yaumil akhir. Ketika ibadah yang kita lakukan ini merasa diawasi oleh Allah walaupun sendirian di kamar, sendirian dimanapun, kita tentu akan betul-betul apa yang kita lakukan, ya kan? Ketika kita takbir, kemudian apa bacaan kita, karena merasa diawasi oleh Allah, tentu kita akan lebih hati-hati. Ya seperti itulah. Ya, kalau kita merasa diawasi oleh Allah itu, semua akan kita jalankan dengan penuh kehati-hatian. Nah, ini pentingnya di dalam buku ini. Ini intisari yang saya ambil ya. Kemudian yang keempat, ya, umat yang unggul ya, yang memiliki karakter juhud tadi. Yang ketiga itu, yang keempat harus dengan ilmu. Ibadah itu akan lebih berkualitas apabila didasari dengan ilmu. Ya, saya kira ayat ini sering kita baca ya dalam surat Al-Isra ayat 36 ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Ya, kalian ya dalam ibadah jangan ikut-ikutan. Harus memiliki ilmu. Harus punya ilmu kita. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Gitu loh. Yang tidak berilmu pasti akan berusaha mencari. Ya, bukan taklid buta. Ini yang berbahaya. Ya, kata si anu. Nah, sehingga yang berkembang apa? Bukan pada mazhab, tapi mazhab katanya. Kata si anu, kata si ini, kata si itu. Nah, ini keseringan begitulah. Jadi jangan ibadah itu jangan katanya, tapi kita betul-betul punya ilmu. Ya, jadi karena apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya kira semuanya sudah paham ya itu ya. Nah, karena itu kita sebagai insan
akademik lah ya. Saya kira kita ini betul-betul sejak dulu waktu di PI, waktu kita di training itu sudah biasa ya melakukan kajian-kajian Al-Quran. Itu betul-betul luar biasa dan itu bisa kita rasakan semua. Ya, baru keluar training, ya, basic training aja. Itu insya Allah memiliki mentalitas yang sangat luar biasa. Karena di training itu ya betul-betul bisa adu argumentasi antara satu dengan yang lain. Itulah bedanya teman-teman pelajar Islam dengan yang lain ya, karena di basicnya itu sudah matang, belum lagi di mental training, advance training ya. Nah, mudah-mudahan silabus yang sekarang ini dikembangkan di arena training itu lebih menggigit ya, lebih baik lah gitu loh. Itulah sehingga melahirkan model-model kita ini ya sebagai kader yang militan ya, sampai sekarang kita tetap berada di dalam komunitas organisasi walaupun kita sekarang ini di keluarga besar pelajar Islam Indonesia berhimpun ya. Bayangkan ikhwan fillah kalau kita sudah tidak berhimpun atau katakanlah kita masih ya belum merajut kekuatan. Nah, itu biasanya sendiri-sendiri. Kalau di sini sering adanya kajian-kajian, sering ada pertemuan, dan dalam pertemuan itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan atau apa yang bisa kita kembangkan gitu loh. Kalau kita sering bertemu itu banyak ide-ide cerdas gitu. Nah, ini kaitan dengan ibadah harus dengan ilmu. Maka saya dulu waktu mental training ya, itu man aroda dunya fa alai bi ilmi man arodal akhirah fa alai bi ilmi fa alai bi ilmi. Jadi siapa yang ingin maju dunianya harus dengan ilmu. Siapa yang ingin maju akhirat harus dengan ilmu. Ya, makanya harus dengan ilmu. Ilmu ini penting. Ya, jangan sampai kita beribadah tidak didasari dengan keilmuan. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima itu istiqomah. Ya, harus dengan istiqomah untuk selalu konsisten ya, yang senantiasa kita melakukan ibadah. Kalau istilah orang Arab itu qalil dawam ya min kasir mungkote. Mungkoti itu sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi terputus. Itu kata orang Arab. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Misalkan tahajud, ya belum bisa 11 rakaat ya, kita bisa berapa rakaat? Ya, lalu kita mendawamkan sholat duha misalnya, atau Senin Kemis misalnya, ya kita tetap istiqomah, ya kita lakukan. Itu menurut beliau ada syarat-syarat di dalam melakukan kajian ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam mukadimah buku ini, membentuk insan yang juhud. Ya, juhud itu tentu kita sudah paham lah ya. Bagaimana takarub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, atau kalau dalam bahasa dalam tafsir Fijril Quran, dia menerjemahkan
bahwa wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, itu seimbang. Nah, kata beliau di dalam tafsir fil Quran menjelaskan tentang ayat ini bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu seimbang. Gitu, ya. Jadi kita juga nggak bisa ibadah terus-menerus, tapi masalah dunia kita tinggalkan, nggak bisa juga begitu, gitu ya. Oleh karena itu masalah ini ya untuk membangun insan yang juhud itu dalam beberapa tafsir itu juga tidak murni harus meninggalkan dunia, tidak, gitu ya. Tetapi tetap dunia harus kita pikirkan. Bagaimana kita akan membangun sebuah bangsa ini kalau keilmuan dunia kita tidak capai, ya. Kalau hanya spiritual saja, ya itu tidak mungkin, ya. Jadi menurut saya pengertian dalam buku Riyadhus Shalihin membangun seorang yang soleh, ya memang dari tema per tema itu ke sana, bagaimana menjaga kolbu jiwa kita, ya. Walaupun nanti banyak sejarah ya, sejarah orang dahulu, orang-orang yang soleh, ya itu memang banyak diungkapkan dalam hadis tersebut, begitu. Nah itu jadi membangun jiwa yang soleh, kemudian bagaimana membangun karakter building, ya, bahwa akhlakul karimah lah ya dalam sekarang itu akhlakul karimah. Nah untuk membangun atau mendidik jiwa itu kan dalam struktur tubuh kita ini kan ada kolbun namanya, ya ada kolbun. Nah kolbun kita ini akan mudah dimasuki berbagai, ya katakanlah, informasi-informasi yang kalau kita tidak memiliki cangkir hati kita ini tidak dipenuhi dengan keagamaan atau religiusitas, maka akan mudah dimasuki yang lain, gitu loh. Nah, saya contohkan kalau cangkir itu kosong, ya kan, tidak terpenuhi oleh air, ya, maka ada lalat masuk, segala macam masuk. Ya, nah oleh karena itu seperti pagi hari inilah, ya, seperti setiap Jumat. Kalau setiap Jumat pagi kita kajian ini kan memang karena usulan ya dari beberapa kawan-kawan agar kita mengadakan kajian, ya itu pun satu bulan juga cuma sekali, ya. Nah oleh karena itu dalam kajian-kajian ini nanti yang berkaitan dengan akidah, akhlak, syariah, ya itu semua diungkapkan di dalam buku Riyadhus Shalihin ini. Nah, tema-temanya inilah yang akan kita bahas, ya. Ya insya Allah kalau kita sepakat sebulan sekali, ya kita akan bahas buku ini. Nah, itu saja barangkali di Muqaddimah. Kami akan langsung tema, ya. Karena di Muqaddimah itu memang panjang, tapi itu yang dapat saya ambil intisari dari Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Nah, saya akan mulai karena ya kalau kita berputar pada Muqaddimah itu ya akan lama. Kita mulai ya. Tapi biasanya kalau saya mengajar di Majelis Taklim itu kan saya artikan per harfiah. Bahkan kadang-kadang i'rab i'lalnya ya itu saya jelaskan, ya termasuk kedudukannya karena kajian.
Tapi kajian ini rutin, bukan kajian sebulan sekali. Kajian rutin itu maknanya kajian yang terus-menerus gitu loh. Nah, kalau untuk kajian buku Riyadhus Shalihin ya bab ikhlas ini saja ada 12 hadis. Itu pun panjang hadisnya. Ya, kalau kita kaji per hadis ya tentu cukup lama kalau 1 bulan sekali. Nah, maka kita lakukan secara khusus sesungguhnya. Ya, mungkin ada hari-hari khusus yang bisa kita kajian secara terus-menerus. Ya. Nah, tapi kalau ini dikaji sebulan sekali, saya kira waktunya sangat lama. Maka tidak saya bacakan per harfiah. Ya, saya tidak bacakan per harfiah karena ini forumnya beda dengan forum majelis taklim. Nah, misalnya begini, kita mulailah bab pertama atau tema yang punya bukunya silahkan. Ya, bab pertama itu babul ikhlas wa ikhdorin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali barijati wal khofiyah. Jadi artinya yang tadi saya baca di tema itu ya, bab ikhlas dan menyertakan niat dalam setiap perbuatan dan keadaan baik lahir maupun batin. Itu bab pertama yang akan kita bahas. Ini ada 12 tadi. Tetap diawali dari ini. Dan mudah-mudahan melalui kajian kita ini, kita akan menjadi seorang mukmin ya, yang selalu tahadus bin nikmah, ya, memperbarui nikmat ya, karena manusia itu tak terlepas dari kekurangan, kesalahan. Kadang-kadang kita melihat ada cewek cantik aja kita omongin gitu loh, tapi cewek yang jelek dia ngomongin ya. Nah, itu kan sudah dosa juga kita. Nah, karena itu kalau kita banyak istighfar ya, banyak melakukan ibadah ya, insya Allah itu akan terhapuskan ya. Nah, tetapi ya kita ya jangan mengulang-ulang gitu loh ya, jangan mengulang-ulang tentang perbuatan yang maksiat lah. Ya. Nah, oleh karena itu melalui kajian ini ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya diri kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia itu ada kekurangan. Kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Orang mengaku saya bersih, itu saya kira tidak ya, nggak ada. Pasti anak Adam itu punya kekurangan, punya kesalahan. Baik itu kesalahan masa lalu atau kesalahan dan kesalahan, itu tentu ya manusia itu tidak kurang lah. Kalau ada orang mengaku saya paling sempurna, wah itu justru dia tidak sempurna. Dan banyak itu orang ngaku gitu. Nah, oleh karena itu kita mulai diawali dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang punya buku silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma di sini manafi ya, manafi. Mereka tidak diperintah umir ya, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin,
memurnikan agama. Artinya memurnikan agama itu kita memurnikan ajaran Islam dengan landasan tauhid. Hunafa dengan lurus, ya, lurus. Kemudian wa yuqimus shalah dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat berarti shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana Anda meru'yah saya sholat. Itu ya. Karena itu meru'yah sholat itu kita harus banyak membaca hadis-hadis tentang sholat. Saya khawatir juga kita ini ya belum membaca secara keseluruhan dari mulai takbiratul ihram, membaca doa iftitah, ya kan? Itu belum membaca dasar hukumnya, gitu loh. Karena kadang-kadang kenapa kita ruku dan sujud itu ada yang membaca Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Ada lagi Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada juga yang seperti itu. Ini ada landasannya karena kita membaca hadis, ya kan? Nah, kadang-kadang kita melihat orang tasahud awal itu tangannya bergerak-gerak. Ya, itu memang ada dasarnya. Kharroka yuharrik, itu menggerak-gerakkan, memang ada yang begitu. Ada yang lempeng saja. Ya kan? Ada di tasawuf akhir itu ditambah doa-doa. Itu harus tahu landasannya. Ya. Karena apa? Amal sholat, amal yang pertama pada hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah. Ya. Ya, ini masalah hadis ya, ini masalah hadis. Adapun orang yang berpendapat yang akan ditanya yang lain, ya silakan saja. Tapi ini hadis menjelaskan seperti itu. Maka sholat kita harus kita benari. Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam sholat itu. Karena semua yang kita lakukan, ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Dan kita punya landasan dengan jelas. Ya, banyak kok dalam biasanya saya mengajar hadis Bulughul Maram. Nah, itu mengenai toharo, mengenai itu sholat, itu semua dibahas secara tuntas. Ya, karena di majelis taklim saya itu ya kajian-kajian rutin, yaitu untuk masalah rujukan sholat, itu hadis Bulughul Maram. Ya, biasanya teman-teman itu sering mengkaji Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Hasan Bangil, ya. Ya, karena itu ada tambah-tambahan, karena dijelaskan juga ini hadisnya doif, ini hadisnya sahih, ini hadisnya maudhu, ya, dijelaskan secara terperinci, ya, ada footnote-nya. Ya, biasanya kalau kita seorang terpelajar itu setiap apa yang kita tulis itu ada catatan kaki, ya, ada catatan kaki. Ini sama juga para penulis hadis, ya, itu juga merujuk ke sana, ada catatan kaki. Apa yang kita tulis merujuk dari mana, itu ada catatan kaki. Sebagaimana dalam buku Bulughul Maram yang ditulis oleh Ahmad Hasan Bangil, ya. Ini boleh ini buat salah satu rujukan. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau ada murabi itu akan lebih bagus, gitu, ya, akan lebih bagus kita perbaiki sholat kita. Kemudian wa yu'tuz zakata. Nah, ini penting ini, zakat yang sedang dikembangkan oleh Lajisku. Kan banyak ayat mengatakan itu bagi orang yang menyimpan harta tidak menunaikan infak atau zakatnya, itu akan menjadi siksaan yang sangat pedih.
ini harus segera disosialisasikan di berbagai tempat, sehingga kadarkum, kesadaran hukum, terutama sadar zakat, ya, ini akan bisa ditunaikan oleh setiap orang. Gitu. Nanti akan dijelaskan secara terperinci apa zakat ya, zakat itu. Kalau tidak ada sosialisasi, orang kadang-kadang lupa diri, bahkan tidak paham gitu ya. Inilah tugas daripada direktur ya dan wakil direktur untuk selalu sosialisasi zakat ini. Karena banyak saya perhatikan di berbagai lembaga yang menyelenggarakan tentang zakat ini, itu ternyata juga ya sosialisasinya memang betul-betul terprogram. Ya, dia tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Nah, dan di setiap perwakilan itulah, atau disebut mungkin namanya kantor perwakilan, ya itu juga penting. Dan itu harus di mana-mana kita bentuk seperti itu. Jadi ini ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, lan artinya sekali-kali ya Allah tidak menerima daging dan darah kurban. Ini perlu diperhatikan. Jadi yang diterima oleh Allah itu adalah takwanya. Kan ada hadis mengatakan bulunya akan dihitung, kakinya, kepalanya. Nah, ini di dalam ayat ini jelas ya, yang akan diterima oleh Allah itu bukanlah daging dan darah kurban, bahkan apalagi bulunya kurban, tetapi apa? Walakinna, ya, akan tetapi yanalullah, ya, yanaluhu taqwa, yang akan didapat, itu adalah takwanya, ya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi nilai ketakwaannya. Disinilah semua tergantung daripada niat seseorang. Maqasitul lafzi ala niyati al-lafid. Jadi maksud yang kita lafadzkan itulah yang dicatat oleh Allah. Kalau kita berkorban tapi ingin atau sum'ah, ya, sum'ah itu ingin didengar orang, ya kan, ingin dilihat orang, apalagi sampai ujub, itu pasti tidak akan mendapatkan. Ya, masih ada waktu, Pak Sekjen? Halo, masih ada waktu, Pak Sekjen? Masih, silakan. Nanti sisa 10 menit tanya jawab ya. 5 menit lagi, Kang. Sudah diskusi seharusnya ini. Sudah diskusi. Oke. Jadi saya akan lanjutkan kalau 5 menit lagi ini. Waduh, waktunya sangat tidak mungkin ini. Saya mungkin lanjut aja. Hadis Nabi lah. Hadis yang pertama, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah, masih panjang ini, radhiyallahu anhum. Radhiya semoga meridhai, Allahum kepada mereka semua. Sami'tu Rasulullah
Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat semoga merahmati Allahu Allah wasallama dan keselamatan baginda Nabi kita Muhammad. Yaqul, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama ini adatul hasr ya. Hanya semua amal itu dilandasi dengan niat. Jadi tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal itu harus didasari dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasulihi, barang siapa yang berniat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, ya, fahijratu ilallah, maka dia akan mendapatkan nilai pahala hijrah pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu hanya ingin mendapatkan dunia ansih, hanya dunia saja, dia akan mendapatkan dunia. Awim ro'atin yankhikuha, barang siapa yang tujuan hijrahnya itu untuk nikah atau wanita, dia akan mendapatkan wanita. Fahijratuhu ila ma hajaru ilahi, maka hijrahnya akan mendapatkan itu. Jadi ini tentang spirit hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari Makkah menuju ke Madinah. Ya, dari Makkah tentu kita sudah sering membaca sejarah Rasul, bahwa perjuangan Rasulullah ketika di Makkah kurang lebih 13 tahun. Itu dalam rangka pembinaan akidah. Mengapa pembinaan akidah dilakukan secara kontinu? Karena memang ketuhanan ganda, ya, ada itu yang mengaku dia percaya Allah, juga percaya kepada yang lain. Walaupun yang sudah diislamkan oleh Rasulullah itu Islamnya Tuhannya hanya kepada Allah. Itulah pembenahan akidah ketika di Makkah, dan tantangan-tantangan sangat luar biasa, dan karena dakwahnya yang begitu gencar, Rasulullah bahkan diancam dibunuh. Nah, sebelum hijrah itu kan kalau kita baca sejarah, di rumahnya itu kan dikepung oleh Quraisy, anak-anak muda yang siap untuk membunuh Rasulullah. Maka ada seorang pemuda yang gagah berani, yang berani mengganti posisi Rasulullah berada di rumahnya. Nah, itulah Ali bin Abi Thalib. Nah, dialah, ya, dan alhamdulillah Rasulullah dengan tenang, ya, menuju hijrah ke Yasrib, menuju ke rumah Abu Bakar, kemudian ke Gua Thur. Nah, di Gua Thur itulah juga ternyata tidak lepas dari intelijen Quraisy yang memburu Rasulullah. Nah, ketika di sana ada skenario Allah, bahwa di pintu gua itu ternyata ada berbagai, ya, katakan binatang. Ada burung dara yang sedang bertelur. Nah, dan banyak hal. Nah, sehingga intelijen yang memang dikirim khusus oleh Abu Jahal yang bermarkas di Darun Nadwah, ya, Darun Nadwah itu gedung atau tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Nah, disitulah. Nah, tetapi Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, Allah punya rekayasa lebih baik daripada rekayasa mereka. Perjalanan singkatnya, bahwa perjalanan menuju Yasrib itu juga tidak mudah, karena kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah itu adalah onta, ya, onta, dan melewati tempat yang tidak biasa dilewati manusia. Di malam hari yang dinginnya sangat luar biasa, dengan debu bertaburan. Kalau kita lihat beberapa sejarah yang kita baca itu sangat luar biasa perjuangan.
Nah, singkatnya ya, ketika sampai di Madinah atau Yasrib yang kemudian disebut Madinah, langkah pertama adalah membangun masjid. Masjid yang dibangun umat Islam itu adalah Masjid Quba. Itu masjid yang pertama. Dan mengapa masjid yang dibangun yang pertama oleh Rasulullah? Karena masjid adalah tempat pembinaan. Manusia-manusia yang dibangun oleh Rasulullah di masjid melahirkan manusia yang jujur. Ya. Fa innaka yahdi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah mengacu kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan akan masukkan dalam surga. Ini terlahir para sahabat-sahabat yang hebat, ya, baik muhajirin maupun ansor. Itulah pentingnya dibangunnya masjid, ya. Nah, itu dibangun Rasulullah. Bahkan tempat mempersiapkan perang pun itu ada di masjid. Nah, karena itu membangun masjid itu adalah sangat mendasar lah ya, sangat penting gitu. Itu yang pertama. Pembinaan sangat intens yang dilakukan oleh Rasulullah, melahirkan orang-orang yang jujur, orang yang memiliki mentalitas yang baik, ya itu dibangun di satukan muhajirin, antara ansor dan muhajirin itu dipersaudarakan. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya atau kamu hanyalah orang yang bersaudara. Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah atau persatukanlah dua kelompok ini sehingga punya kekuatan yang hebat. Ya, punya kekuatan yang hebat. Itulah Rasulullah mampu membangun persaudaraan yang sangat hebat, ya, di sana kurang lebih 10 tahun, ya, mempersiapkan kemerdekaan Mekah atau Futuh Mekah, ya, itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Futuh Mekah dibangun kembali, kemerdekaan dibangun kembali oleh Rasulullah, itu dibangun oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun di Makkah. Ya. Dan kalau kita baca Hudaybiyah, itu saya baca sama dengan proses amanu hajaru oleh Taliban. Begini, ketika Hudaybiyah itu Madinah yang di Makkah dilarang kembali. Orang Madinah yang orang Madinah yang di Madinah itu kembali. Saya ulangi, orang Madinah yang di Mekah tetap di Mekah. Orang Makkah yang di Madinah itu dikembalikan semua. Itu perjanjian. Artinya apa? Ini dakwah. Ini dakwah terus-menerus dilakukan. Orang yang belum sadar masih rusak. Jadi kalau sudah di Taliban itu diutus oleh murabi di berbagai kampung-kampung untuk menyadarkan. Maka ketika para agresor itu sudah hengkang, ya, ini nyaris tidak ada pertumpahan, ya. Maka ketika dia merayakan kemenangan bukan euforia, tetapi membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu yang dilakukan oleh para murabi yang ada di Taliban itu ya. Ini sama, saya kira dia membaca juga ya. Jadi untuk menuju kemenangan itu proses amanu hajaru jihadu itu memang harus dilakukan gitu loh.
menjalin kekuatan, gitu. Jangan sampai baru embrio saja sudah dinamika internal itu nampak, ya kan? Sikut sana, sikut sini itu tampak. Bagaimana akan mendapatkan kemerdekaan? Artinya merdeka itu ya total gitu loh. Bukan merdeka itu bukan dijolimi, ulama bukan dipersekusi, ya itu bukan merdeka namanya. Ya kemiskinan di mana-mana, utang masih numpuk di mana-mana, itu bukan merdeka. Siap. Ustaz, ini waktu kita sudah mau habis. Oke, yang terakhir adalah bahwa tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah. Artinya hijrah di sini bukan hijrah makani, tapi adalah hijrah bukan tempat ya, tapi hijrah di sini adalah hijrah mental, ya, baru mental. Ini saja saya kira, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bisa kita kembangkan melalui diskusi dan insya Allah lebih menarik lagi kajian-kajian hadis berikutnya. Tapi saya kembalikan kepada Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rehan yang sudah menyampaikan beberapa poin, beberapa diantaranya jadi poin yang penyemangat untuk kita jamaah KBPI. Baik, silakan ada yang memberikan komen atau pertanyaan atau concern. Izin Jan, boleh nggak saya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nggak buka kamera. Silakan, nggak apa-apa, Bu Elva. Saya Elva, iya. Ustadz tadi dari kalimat pembuka pertama itu ada ayat yang menyatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, bisa nggak ini dijadikan suatu patokan kita? Kalau saya menganggapnya itu adalah tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini ya hanya itu. Jadi memang semuanya bermuara pada mengabdi kepada Allah. Artinya mengabdi itu kalau saya terjemahkan menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sehingga apapun langkah kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semuanya karena Allah. Nah, saya hanya ingin kita bersama-sama saling mengingatkan, koreksi diri. Saya ingin galanglah persatuan, niatinlah semua karena Allah. Dengan demikian insya Allah Islam ini akan kuat kalau semuanya seperti itu. Dan jangan sesama kita aja gitu udah saling geser-menggeser, jatuh-menjatuh, fitnah-memfitnah. Jadi balikinlah lagi tujuan hidup kita itu gitu. Karena percuma akhirnya kita berkoar-koar memperjuangkan Islam di sana-sini, kita sendiri aja udah sikut-sikutan gitu. Dengan nggak jelas, nggak ada bertabayun, nggak ada apa. Jadi hanya saya ini saling mengingatkan aja gitu bahwa kita diciptakan memang hanya untuk itu. Jadi kalau masalahnya rezeki dan sebagainya, saya yakin itu adalah pemberian yang memang udah ada takarannya kayak gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elva. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang menyengat. Bu Elva, bagaimana kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah, Tad. Ya, jadi kalau dalam kaidah usul itu kan begini. Al ibadatu hiya ta'atullah fima umiro wal intiha manuhya. Ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan berhenti ketika dilarang. Jadi kita boleh apa saja, tapi berhenti ketika kita dilarang. Itu definisi
ibadah. Nah, oleh karena itu ibadah yang kita lakukan ini kan ya semua bernilai ibadah gitu ya. Nah, termasuk kita mencari nafkah itu pun juga ibadah. Maka dalam yang pertama yang tadi saya sebutkan tadi kan relasi hubungan kita sebagai hamba dengan Allah itulah sebenarnya nilai ibadah. Maka dalam ini saya ulang lagi, alaqatul abdi birabbihi alaqatul ibadah. Membangun relasi kita, senantiasa hubungan dengan Allah itu ibadah, apapun namanya. Ya, termasuk kita sedang melakukan kajian ini juga ibadah. Semua bernilai ibadah. Hanya saja tergantung kepada niatnya, ya kan? Karena semua niat itu akan dicatat oleh Allah. Kalau niatnya tidak baik, tentu tidak akan diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebagai hamba Allah kan di dalam kita ini kan hamba Allah sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah itu kan yang mengatur bumi ini, ya itu khalifah Allah. Nah, bumi yang diatur oleh kita sebagai khalifah ini juga berkewajiban untuk memakmurkan gitu loh. Kalau kita berada dalam komunitas ini, bagaimana kita yang berada di dalam, karena komunitas masing-masing kan ada gerakan itu, ada gerakan ini. Nah, komunitas yang ada di kita ini, kita akan lebih bagus, itu memang harus lebih ta'aruf dulu. Ta'aruf, saling mengenal, siapa kita, ya, kemudian tafahum, saling memahami kita, gitu. Ya, kalau tidak saling memahami ya mungkin akibatnya seperti tadi. Ya, takaful, saling melengkapi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Jadi kita memang harus dalam persaudaraan itu harus saling mengenal di antara kita. Saling memahami, ya, saling melengkapi kekurangan. Tidak ada di antara kita ini yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Disitulah hadirnya kita dalam sebuah komunitas ini, dalam pergerakan ini, ya bukan makin menjauh, tapi kita hadir di situ saling memberikan informasi, melengkapi gitu loh. Nah, kalau hanya mengenal nama, ya sudah, yang penting saya kenal nama. Penting yang memahami di antara kita, itulah namanya persaudaraan di antara kita. Pahami kenapa dia begitu, kenapa dia begini, ya. Nah, kewajiban kita yang melengkapi. Kenapa dia begitu, dia begini, kita lengkapi. Jangan sampai satu dengan yang lain itu tidak akur, ya kan? Baru sedikit saja. Nah, itulah kita, gitu. Kita harus betul-betul mengakurkan diri, ya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Pasti di balik itu banyak kekurangan, ya. Nah, dari kekurangan itulah tugas kita untuk menyempurnakan. Si A itu begini, gitu. Tidak ada. Kalau kita nuding orang yang 4 itu kembali ke diri kita, gitu, ya. Makanya la yaskhor qaumun min qaumin asa ayakuna minhum. Jadi jangan kalian menghina orang karena belum tentu yang kalian itu lebih jelek daripada dirimu, gitu loh. Karena kalau kita nuding itu kan yang 4 diri kita, gitu loh. Nah, oleh karena itu orang yang sering nuding-nuding ya perlu dikoreksi. Itulah. Saya kira itu, ya. Siap. Kita mengakrabkan kembalilah bagaimana kalau memang namanya manusia merasa kurang, merasa di itu dan ini, kita kembali lagi, ya. Tujuan kita apa hidup ini? Jelaskan tadi, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu goal kita, apapun kita, siapapun kita, gitu. Gitu loh. Dan kadang-kadang begini, ya, kadang-kadang begini. Ini kan kadang-kadang informasi yang belum jelas, apalagi di waktu seperti zaman sekarang ini, belum jelas informasi dari mana, kemudian kita telan begitu saja. Padahal belum tentu dia juga melakukan itu. Nah, itulah perlu introspeksi.
ya mawas diri di antara kita. Gitu. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Barangkali ada yang menambah, silakan. Siap Ustadz, makasih. Baik, hadirin sahabat-sahabat pengurus KBPII juga jemaah Jamiah KBPII, alhamdulillah sudah tadi ada penyegaran ya. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah baca Riyadhus Shalihin, tapi sudah lama waktu training jangan mungkin ya. Waktu masih semangat, nanti sekarang sudah tidak baca lagi ya. Ini penyegaran ya. Sekaligus nanti mudah-mudahan staf setahap walaupun lama tadi ya itu akan bermanfaat insya Allah ya. Yang penting dawam. Baik, sahabat-sahabat sekalian, posisi kita di jam saat ini, di jam saya jam 7 ya, lewat 7 menit. Saya kira kita akan akhiri saja. Nanti kalau setelah diakhiri masih ada diskusi silakan, karena sebagian kita tentu sudah terikat dengan berbagai janji atau agenda setelah ini. Oleh karena itu kegiatan pengajian ini saya akhiri saja ya, ya tadi ya, karena waktunya. Jadi nanti setelah ini nanti mau diskusi lagi, monggo ya, masih terbuka lah. Tapi untuk kegiatan yang utamanya kita akhiri dengan tentu harapan, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa, aduh maaf, saya lupa. Harapan semoga apa yang nanti atau yang telah kita dapatkan ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa memberikan spirit ya. Jadi spirit untuk membuka kembali ya. Saya kira kalau kita Riyadhus Shalihin di setiap kita ya sebagai alumnus basic mental atau advance gitu ya, pasti pernah baca, pasti pernah punya ya. Dan saya kira mungkin masih punya juga di rumah, nanti ditengok-tengok lah untuk menyambungkan lagi temanya dengan tema yang saat ini dibahas. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pengajian ini. Terima kasih ke Ustadz Rehan ya, sudah memberikan spiritnya khas. Ustadz Rehan menyampaikan secara runut, poin per poin. Cuma waktunya memang ini kalau ngaji di pesantren, kalau kita kayak gini kan minimal 3-4 jam ya, baru nyampe itu ya. Kalau ini kan kita memberikan motivasi saja ya pada sahabat-sahabat untuk silaturahmi, media thalabul ilmi, dan media untuk membangun spirit kita dalam bentuk tadi silaturahmi ya. Baik, kita akhiri pengajian ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Hendra, selamat jalan. Bu Tuti, nanti kita kontak-kontak ya tentang kajian konstitusi. Oke, aku setuju tuh tentang 3 periode, tentang perpanjangan pemilu dan sebagainya. Jadi kerjasama antara bidang hukum dan bidang politik ya. Oktober atau November ya. Oke. Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Tergantung yang bilang lebih cepat lebih baik nih, Pak Asep. Oke, setuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.